أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Teman-teman semua, saudara muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terasa sangat indah dan syahdu sekali jika hari kita diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membaca kalamnya yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menekankan kepada kita semuanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat menjadi penolong bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Setelah sekian lama kita tidak membahas lagi kitab Nasaihul Ibad, berjumpa lagi, kita teruskan nasihat-nasihat, untayan-untayan hikmah yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kami bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah. Kali ini kita membahas sebuah perkataan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kami baca, beliau mengungkapkan ada 10 yang perlu kita fahami dengan baik ketika ingin menjadi pemuda yang luar biasa, pemuda yang salih, pemuda yang memiliki karakter. Apalagi tentu saya dan juga pemirsa sekalian masih berjiwa muda. Bahkan di antara kita mungkin masih juga berumur yang kita bilang dalam usia muda. Maka dari itu mari kita lihat bersama. Beliau katakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Ma min 'abdin razaqahullahu 'ashra hisalin illa wa qad naja minal afati wal 'ahat kulliha." Beliau Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan rezeki pemberian kepadanya 10 perkara, kecuali dengan 10 perkara itu seseorang akan selamat, akan sukses dari berbagai macam kegagalan, akan terhindar dari berbagai macam kegagalan, ketidaksuksesan, dan juga bahkan kebinasaan. Beliau mengatakan, dan bahkan ditambahkan, shara fi darajatil muqarrabin. Dengan 10 itu, selain dia akan selamat dari kegagalan, ketidakberhasilan, juga akan mendapatkan derajat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nala darajatal muttaqin. Selain itu juga dia akan mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Jadi ada 3 poin keuntungan bagi orang yang memiliki 10 perkara ini. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar mengatakan dia akan terhindar dari kebinasaan, kegagalan. Yang kedua, dia akan mendapatkan derajat kedudukan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang kita senantiasa latih terus, yaitu akan mendapatkan kedudukan termasuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Patut kita tanyakan dan kita penasaran, bagaimana sih sebenarnya perkataan Abu Bakar ini sehingga mendapatkan 3 derajat mulia itu. Maka beliau mulai, awwaluha sidqun daimun ma'hu qalbun qani'un.
10 perkara tadi, yang pertama adalah adanya kejujuran yang kekal, yang langgeng, yang terus-menerus, dan bersamaan dengan itu juga ditumbuhkan adanya hati yang qanaah, menerima, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini sebenarnya adalah sebuah sikap, sebuah perangai, sebuah akhlak, sebuah karakter yang memang jika kita fikirkan berulang kali, itu membawa seseorang, mau muda, tua, ataupun siapapun itu, mau kaya, mau miskin, akan mendapatkan derajat yang disampaikan Abu Bakar tadi, yaitu terhindar dari permasalahan, dari kebinasaan, mendapatkan derajat orang yang dekat dengan Allah, mendapatkan derajat orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa yang pertama? Sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un. Kejujuran yang terus dipegang teguh, dan bersama dengan kejujuran itu memiliki orang tersebut memiliki hati yang qanaah, menerima pemberian Allah dengan baik. Para pemirsa, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahkan apa perkataan yang dimaksudkan oleh Abu Bakar ini As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa ay radin bil qismati fazidkul lisan awwalus sa'adati man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Maksud dari perkataan Abu Bakar ini adalah, teman-teman sekalian, yaitu qalbun qani'un, maksudnya adalah radin bil qismati. Dia merasa senang, merasa lega, merasa tidak terbebani, menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Berbicara tentang ridho atau senang terhadap pemberian Allah, sebenarnya teman-teman sekalian, ukurannya adalah berada di hati kita. Jika ukuran kesenangan, ukuran kecukupan adalah berada apa yang ada di tangan kita, maka niscaya kita akan merasa kekurangan. Apalagi jika ridhonya kita terhadap pemberian Allah itu diukur dengan pemberian yang Allah berikan kepada makhluk yang lainnya. Misalnya, kita memiliki teman, dia diberikan rezeki pekerjaan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat mudah. Dia mungkin mendaftar pegawai negeri, dia berusaha warung misalnya, ternyata hanya dengan usaha yang sama dengan orang lain mampu mendapatkan penghasilan yang layak. Tapi kemudian kita berkaca kepada diri sendiri, mendaftar ke sana kemari tidak diterima, kemudian berusaha gagal, ditipu orang dan lain sebagainya. Lalu kita berpikir, ya Allah, apakah Engkau adil? Maka dengan pikiran itu menjadikan seorang hamba tidak ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Setiap segala sesuatu itu pasti memiliki nilai dan makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau musibah itu bukan keadilan Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ada perkataan Rasulullah yang sangat menjadi perhatian kita bersama, bahwa asyaddul bala 'alal anbiya tsumma alladhina yalunahum tsumma alladhina yalunahum. Ujian yang terbesar justru Allah berikan kepada orang yang paling dikasihinya. Sehingga kita harusnya berpikir, semakin Allah berikan musibah, semakin Allah uji dengan kemelaratan, dengan ketidakcukupan, barangkali itu menjadi jalan bahwa Allah akan memberikan kepada kita cintanya yang begitu luas, rahmatnya yang begitu luas, fadlnya yang begitu tinggi, yang begitu besar. Jangan kemudian kita berpikir terbalik bahwa orang-orang yang diberikan Allah berupa harta yang banyak, berupa jabatan yang tinggi, itulah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ternyata
Di balik itu semua kita harus selalu berpikir Allah memiliki cara untuk mencintai hambanya. Bisa jadi Allah jadikan seperti Nabi Sulaiman dengan kekayaannya karena Allah mencintai Nabi Sulaiman. Bisa jadi Allah buat kefakiran seperti Nabi Ayyub karena Allah mencintai Nabi Ayyub alaihissalam. Bisa jadi Allah jadikan seperti Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berpuluhan tahun, tidak ada yang mengikutinya, hanya sebagian orang, hanya sebagian kecil daripada orang, tapi Allah jadikan ia kekasihnya. Nah, begitulah Allah mencintai hambanya. Jika kita memiliki kejujuran yang terus menerus dimanapun tempat berada, memiliki hati yang qanaah menerima pemberian Allah dengan baik, maka saya yakin dengan mengamalkan dua akhlak ini, kita akan mendapatkan derajat orang yang dijaga Allah dari kemarabahayaan, dan juga Allah jadikan termasuk hamba yang dekat dengan Allah, dan juga kita akan memperoleh derajat yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan, yaitu poin yang kedua yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.